Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Isnanda Zainur Rahman selaku dosen pengampu di mata kuliah Investasi dan Pasar Modal. Selamat siang juga saya ucapkan kepada teman-teman semua. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari program studi Manajemen STI MNC. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya terkait analisis fundamental pada Mitra Keluarga Karya Sehat TBK dengan kode saham MIKA. Nah, dalam menganalisis fundamental dilihat berdasarkan salah satunya adalah kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dan kinerja keuangan perusahaan tersebut ini ada beberapa yang dikenal dengan rasio keuangan, seperti diantaranya ada ROE, terus ROA, DER, PER, PBVR, dan juga DY. Dan di sini untuk menganalisisnya kita membutuhkan yang namanya perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan MIKA. Dan di sini ada beberapa yang diantaranya Prim, Silo, Sem, dan juga Hill. Untuk keterangan nama perusahaannya teman-teman bisa lihat di bawah. Dan langsung aja kita cari perbandingan atau perbedaan gitu ya dari setiap rasio. Yang pertama ada ROE. Kita mulai dari ROE-nya dulu. ROE ini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dibandingkan dengan total ekuitasnya. Dan semakin besar ROE-nya itu menandakan bahwa kinerja perusahaan itu baik karena selalu bertumbuh. Dan di sini ROE yang tinggi itu diperoleh oleh MIKA sebesar 24,20%. Sehingga di sini MIKA mendapatkan ranking 1, artinya yang paling baik. Kemudian yang kedua disusul oleh Hill, yang ketiga oleh Silo, dan yang keempat oleh Sem, dan yang kelima diperoleh oleh Prim. Nah, kemudian selanjutnya ROA, Return on Asset, di mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total asetnya. Sama dengan ROE, jadi semakin besar ROA-nya menandakan kinerja perusahaan itu juga baik gitu karena selalu bertumbuh juga. Dan diperoleh yang paling tinggi itu diperoleh oleh MIKA dengan peringkat ranking 1, kemudian disusul oleh Silo, terus oleh Hill, dan Sem, dan juga terakhir oleh Prim. Kemudian dari sisi DER-nya, Debt Equity Ratio, ini adalah rasio keuangan yang membandingkan antara hutang dengan juga ekuitasnya. Dan biasanya perusahaan yang punya DER tinggi itu punya kemungkinan risiko gagal bayar lebih besar dibandingkan perusahaan yang punya DER-nya itu lebih rendah gitu. Tapi kadang perusahaan yang punya DER-nya lebih rendah juga bisa jadi perusahaan itu kurang berakselerasi dalam memaksimalkan profitnya gitu. Nah, di sini DER yang paling tinggi itu diperoleh oleh Hill gitu ya, sehingga Hill ini menandakan kinerja, saya bilang kinerja dari Hill ini cukup buruk gitu karena punya DER-nya tinggi. Nah, DER yang paling rendah itu diperoleh oleh Prim, sehingga Prim mendapatkan peringkat ranking 1. Kemudian disusul oleh MIKA, Silo, Sem, dan juga Hill yang terakhir. Kemudian dari sisi PER, rasio PER, Price Earning Ratio. PER ini menggambarkan harga sebuah saham dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dan prinsipnya semakin kecil PER-nya itu bisa diartikan secara umum perusahaan ini sahamnya murah. Dan begitu sebaliknya, jika PER-nya tinggi maka harga sahamnya menandakan mahal. Dan di sini PER yang paling kecil atau harga sahamnya murah itu adalah ini ya, Silo, kemudian ada Prim, yang kedua, yang ketiga ada MIKA, dan yang terakhir itu disusul yang paling mahal gitu ya, paling besar PER-nya itu Sem. Ya, sama dengan PER, PBVR juga prinsipnya dimana semakin kecil menandakan harga sahamnya itu murah, dan semakin besar artinya harga saham itu mahal, dijual mahal. Dan di sini PBV yang paling rendah itu diperoleh oleh Prim sehingga mendapatkan ranking 1, kemudian disusul oleh Silo, terus Sem yang ketiga, yang keempat itu udah Hill, dan yang terakhir yang paling mahal itu MIKA dengan
angka 7,33 kali. Dividen yield, di mana dividen yield ini adalah tingkat keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham. Dan di sini di antara kelima ini yang hanya memberikan dividen yield itu hanya Mitra Keluarga dan juga Hermina. Dan tentu Mitra Keluarga menjadi ranking 1 karena dominan lebih tinggi gitu dari HIL. Sehingga kita lihat bersama diperoleh hasil yang paling kecil itu menandakan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut baik gitu. Nah, selanjutnya, mengapa memilih Mika? Yang pertama, memiliki performa keuangan yang sangat baik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait rasio-rasio. Mika ini punya unggul atau lebih unggul dari sektor sejenisnya. Kemudian yang kedua, meraih penghargaan yang cukup konsisten di 3 tahun terakhir 2018 sampai 2020. Kemudian aset perusahaan terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Profit perusahaan juga selalu bertumbuh. Kemudian yang terakhir, Mitra Keluarga menjadi salah satu operator rumah sakit swasta terbesar di Indonesia yang mengoperasikan rumah sakitnya di daerah-daerah paling urban di Indonesia seperti area Jabodetabek dan Surabaya. Dan ini beberapa entitas anak dari Mitra Keluarga, kurang lebihnya ada 20, di mana ada PT Proteindo, Karya Sehat, kemudian terakhir itu ada PT Kasih Abdi Dharma, ada 20, cukup banyak. Dan ini ada beberapa cuplikan terkait dengan video profile dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Yuk kita lihat bersama-sama. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk yang awalnya bernama PT Kalida Eka Prana telah berdiri sejak tahun 1989 dan mulai beroperasi secara komersil tahun 1995. Kantor operasional Mitra Keluarga berlokasikan di Jalan Bukit Gading Raya, Kafling 2, Kelapa Gading. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Mitra Keluarga adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, termasuk jasa manajemen rumah sakit. Saat ini, bisnis utama Mitra Keluarga adalah menjalankan usaha secara tidak langsung melalui anak usaha di bidang pelayanan kesehatan, yaitu dengan memberikan jasa pelayanan medik dengan cara memiliki dan mengelola rumah sakit dengan nama Mitra Keluarga. Dan perusahaan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 dengan kode saham MIKA. Pada saat ini, Mitra Keluarga telah memiliki dan mengoperasikan kurang lebihnya 25 rumah sakit, di mana 16 diantaranya berlokasi di wilayah Jabodetabek, 5 di Jawa Barat, 3 di Surabaya, Jawa Timur, dan 1 di Tegal, Jawa Tengah. Setiap rumah sakit dilengkapi dengan ruang kamar inap, ruang operasi, ruang gawat darurat, unit perawatan intensif, dan farmasi, serta menyediakan layanan endoskopi, laboratorium, gimnasium, dan radiologi. Rumah sakit juga menawarkan layanan khusus lainnya seperti kebidanan, pediatrik, penyakit dalam, angiografi, bedah ortopedik, dan bedah syaraf. Kini, Mitra Keluarga telah berubah menjadi salah satu operator rumah sakit swasta terbesar dengan jumlah pasien mencapai 2,6 juta dengan total kapasitas tempat tidur mencapai lebih dari 3.000 pada akhir tahun 2020. Dan Mitra Keluarga telah memperkerjakan lebih dari 7.000 tenaga medis dan non-medis. Sekitar 1.300-nya adalah dokter spesialis praktek di seluruh rumah sakit Mitra Keluarga. Dan kini, Mitra Keluarga telah berhasil meningkatkan posisinya sebagai salah satu operator rumah sakit terdepan di Indonesia yang melayani seluruh segmen pasar, mulai dari pasien asuransi swasta, klien korporasi, hingga pasien individu kurang mampu dan pasien anggota JKN.
itulah tadi video profil dari mitra keluarga. Nah, mari kita lanjut dengan visi misinya. Visi misinya itu ingin menjadi penyedia layanan kesehatan yang berfokus pada pelanggan. Misinya ingin terus mengoptimalkan kualitas hidup orang banyak dengan pelayanan yang penuh dengan kasih sayang, terpercaya, dan fokus pada pelanggan juga. Nah, ini adalah beberapa penghargaan yang diraih mitra keluarga di tahun 2020, kurang lebihnya ada 7. Dan yang menurut saya paling konsisten perusahaan ini dapatkan adalah menjadi Most Valuable Indonesian Brand, kemudian menjadi Top Corporate atau Top 50 Companies. Ini menjadi suatu, atau bisa kita lihat perusahaan itu punya kinerja yang sangat baik gitu, karena penghargaannya ya konsisten mereka dapatkan kategorinya itu. Nah, di tahun 2019 ini juga mendapatkan Most Valuable Brand yang sudah saya sebutkan tadi, cukup konsisten. Kemudian Indonesia Most Creative Companies. Kemudian ini juga perusahaan mendapatkan penghargaan terkait dengan kepatuhannya terhadap laporan keuangan tahunan yang dibuat secara teratur, tepat waktu, dan juga benar. Dan ini beberapa rumah sakit mitra keluarga cabang gitu ya yang mendapatkan penghargaan juga. Dan di tahun 2018 juga mendapatkan penghargaan. Jadi salah satunya nih menjadi top 50 perusahaan untuk tahun 2018. Terus di tahun 2017 juga mendapatkan penghargaan. Dan ini kerennya adalah menjadi emiten terbaik 2017 dalam sektor investasi. Dan mendapatkan lagi terkait dengan top corporate, artinya menjadi perusahaan terbaik teratas gitu ya. Dan ini dia track record perusahaan. Dari awal berdiri sampai dengan akhir tahun 2020 gitu ya. Perusahaan ini selalu melakukan pengembangan rumah sakit baru dan juga peningkatan kapasitas tempat tidur operasionalnya. Jadi memang strategi perusahaan ini tentunya dalam bidang sektor rumah sakit, mitra keluarga selalu berekspansi dan juga melakukan akuisisi. Dan di sini kita lihat bersama ya, dari tahun ke tahunnya beberapa daerah Jabodetabek memang menjadi salah satu lokasi strategis untuk mitra keluarga membangun sebuah operasional usaha di bidang pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya ini adalah pemegang saham dari mitra keluarga Karya Sehat, di mana PT Gria Insani Cakrasadaya ini menjadi pengendali atas saham perusahaan, di mana memegang jumlah sebesar 61,86%, kemudian disusul oleh masyarakat sekitar 38,10%, kemudian ada saham Trisuri sebesar 0,04%. Dan dari beberapa jajaran komisaris dan direksi ini seperti Pak Joseph Darmawan dan Pak Rustian ini masing-masing memiliki kepemilikan atas saham dari perusahaan mitra keluarga. Dan menurut saya komposisi dari pemegang saham mitra keluarga ini cukup ideal gitu ya, karena perusahaan induknya memegang penuh atas saham perusahaan dibandingkan masyarakat atau sebagainya. Ini adalah beberapa jajaran komisaris yang ada di PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, di mana Pak Joseph Darmawan Angkasa sebagai komisaris utama, kemudian Pak Baselius Ruru sebagai komisaris independen, dan Pak Gusti Gede sebagai komisaris independen. Dan di sini ada jajaran direksinya, di mana Pak Rustian Oyen sebagai direktur utama, kemudian Bu Joyce sebagai direktur, dan Bu Esther Maria sebagai direktur independen. Dan ini adalah program Corporate Social Responsibility dari Mitra Keluarga Karya Sehat, di mana program CSR Mitra Keluarga ini dikembangkan berdasarkan triple bottom line, di mana perusahaan ini berusaha untuk menyeimbangkan antara kinerja keuangan, masyarakat, dan juga lingkungan. Dan program tersebut meliputi area 4 penting ini. Yang pertama, pengembangan sosial, kemudian kedua, pengelolaan lingkungan, yang ketiga, ketenaga kerjaan, yang keempat, pelindungan pasien dan pengunjung.
Pertama adalah pengembangan sosial dan masyarakat. Ini meliputi bidang kesehatan, di mana mitra keluarga cukup rutin di setiap tahunnya melakukan kegiatan donor darah, layanan pemeriksaan kesehatan gratis seperti pengobatan massal, sunatan massal, USG gratis gitu. Kemudian sampai dengan bantuan LSM. Dan hadirnya pandemi ini juga mitra keluarga berkontribusi dalam pencegahan COVID-19, di mana perusahaan melaksanakan kegiatan seperti rapid test, vaksinisasi juga dilakukan. Selanjutnya di bidang pendidikan, di mana perusahaan ini juga memberikan atau menawarkan kepada calon mahasiswa, yaitu dengan sebuah beasiswa pendidikan untuk menjadi tenaga medis profesional. Dan kerennya adalah para penerima beasiswa dari mitra keluarga ini nantinya dapat memperoleh kesempatan untuk dapat bergabung dan mengembangkan karirnya di rumah sakit mitra keluarga. Dan seperti di tahun 2020 saja, sebuah akademi yang terafiliasi oleh mitra keluarga, yaitu yang bernama Stikes Mitra Keluarga ini, telah merekrut kurang lebihnya adalah 20 penerima beasiswa yang telah lulus gitu, kemudian mendapatkan kesempatan untuk membina karirnya di rumah sakit mitra keluarga. Dalam upaya pengelolaan lingkungan itu meliputi 2 kegiatan besar, yaitu pengelolaan terhadap limbah dan juga listrik. Pengelolaan terhadap limbah ini meliputi limbah air, limbah padat domestik, limbah B3 medis padat, contohnya itu seperti masker bekas, sarung tangan bekas, tisu bekas, alat suntik bekas gitu ya. Kemudian pengelolaan listrik ini rumah sakit berusaha untuk melakukan penghematan atas intensitas energi yang digunakan. Sehingga untuk mengurangi itu, rumah sakit menerapkan pengaturan jam operasional penerangan kantor serta penggunaan elevator dan penyejuk ruangan di ruangan kantor dan area rumah sakit. Dan program yang ketiga itu adalah ketenagakerjaan, di mana perusahaan berusaha untuk melakukan praktek ketenagakerjaan yang adil. Adil di sini tentunya tanpa memandang latar belakang suku, etnis, agama ataupun jenis kelamin. Jadi prinsip-prinsip tersebut mitra keluarga terapin dalam praktek rekrutmen, promosi, pengembangan SDM, penugasan, evaluasi kinerja ataupun kompensasi. Nah, dan sebagai buktinya ini ada sekitar 75% dan 76% dari karyawan dalam posisi direktur dan manajer ini merupakan karyawan wanita, dan staf lainnya juga rata-rata kebanyakan adalah wanita. Dan hal ini saya lihat tentunya berdasarkan data laporan tahunannya dari mitra keluarga di tahun lalu, sehingga hal ini tentunya merefleksikan bahwa mitra keluarga ini bebas dari yang namanya praktek diskriminatif. Yang kedua itu adalah berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dan salah satu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif adalah dengan komunikasi 2 arah yang terbuka antara karyawan dan pihak manajemen. Dan setiap rumah sakit ini tentunya komunikasi terbuka yang dilakukan rutin gitu, diselenggarakan setiap 3 bulan sekali, di mana kegiatan tersebut karyawan dapat membahas terkait dengan strategi dan kebijakan ketenagakerjaan, kemudian dapat menyampaikan keluhan-keluhan, usulan ataupun gagasan-gagasan yang nantinya dapat diberikan kepada para manajemen senior rumah sakit. Yang ketiga itu adalah praktek kesehatan dan keamanan kerja. Jadi mitra keluarga ini berusaha untuk memprioritaskan terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawannya. Dan untuk menunjang hal itu, maka dibuatlah komite K3, dan komite K3 ini di setiap rumah sakit sudah ada, di mana komite K3 ini bertanggung jawab untuk secara rutin mengidentifikasi bahaya terkait kerja dan menilai berbagai risiko, serta mengawasi upaya-upaya dan mengurangi risiko melalui adanya training atau pelatihan gitu. Dan umumnya dalam pelatihan tersebut akan membahas tentang bagaimana penanganan dan perawatan medis, misalnya terkait dengan risiko bahaya yang ditimbulkan dari tabung gas yang bertekanan ataupun jarum suntik dan sebagainya. Program yang keempat itu adalah perlindungan pasien dan pengunjung. Ada 2 kegiatan besar dalam upaya menjamin perlindungan pasien dan pengunjung, yaitu melakukan kegiatan pengendalian hama serta kebersihan rumah sakit. Kebersihan dan kehigienisan lingkungan di rumah sakit ini memang merupakan hal yang paling terpenting gitu dalam fasilitas kesehatan dan medis. Ya tentunya untuk mencegah adanya infeksi gitu kan. Nah di samping aktivitas dari rumah sakit itu kan identik dengan ramai gitu ya, jadi banyak lalu lalang pasien gitu, dan tentunya pasti akan ada
gangguan-gangguan hama seperti tikus, semut, lalat ataupun dan sebagainya gitu. Jadi untuk alasan itulah mitra keluarga melakukan tindakan pengendalian seperti penyemprotan ataupun fogging atau pengasapan. Dan tindakan itu juga dilakukan dengan bahan-bahan kimia beracun seperti pestisida. Dan di sisi lain juga setiap rumah sakit ini tersedia prosedur-prosedur untuk situasi darurat seperti kebakaran, gempa bumi, listrik mati ataupun banjir. Kemudian ada prosedur evakuasi secara rutin yang terus dilatih untuk memastikan kesiapan karyawan dalam menghadapi situasi darurat. Kemudian juga di setiap rumah sakit mitra keluarga ada penayangan program video terkait dengan prosedur darurat yang juga rutin secara disiarkan melalui jaringan televisi rumah sakit di area-area publik. Kemudian yang kedua, melakukan prosedur pertolongan pertama selama kondisi darurat melalui tim kode biru. Jadi tim kode biru ini terdiri dari staf medis yang terlatih untuk melakukan prosedur pertolongan pertama saat kondisi darurat. Dan tim kode biru ini juga tentunya ada di setiap rumah sakit. Dan dalam upaya pencegahan COVID-19 dan perlindungan bagi pasien ataupun pengunjung, rumah sakit juga selama masa pandemi terus melakukan yang namanya prosedur screening, pemeriksaan dan perawatan bagi pasien COVID-19 maupun non-COVID-19. Dan semua ruangan yang ada di sekitar rumah sakit, mau itu luar ataupun dalam, itu rutin dilakukan prosedur penyemprotan disinfektan untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Kemudian tes PCR juga rutin dilakukan untuk seluruh staf medis guna mencegah penularan virus ke pasien selama di masa pandemi. Itu adalah laporan income statement dari mitra keluarga. Kita lihat bersama bahwa dari 5 tahun terakhir ini pendapatan Mika selalu naik dan bertumbuh. Dan di tahun 2021 saja yang masih di kuartal 1 ini sudah menunjukkan tingkat pertumbuhannya yang sangat baik, di mana ini sudah mencapai 1,2 triliunan. Dan kita bisa ambil secara garis besarnya adalah pendapatan Mika ini selalu meningkat gitu, dan ini menunjukkan bahwa Mika adalah perusahaan yang selalu bertumbuh. Kemudian ada laporan balance sheet. Kita lihat bahwa dari tahun ke tahun aset Mika ini selalu bertumbuh. Dan ini menunjukkan bahwa Mika adalah perusahaan yang bagus, baik dan tentunya sehat dalam kondisi keuangannya. Akan tetapi secara utang atau DER-nya ini ikut meningkat. Seharusnya atau sebenarnya yang baiknya adalah jika asetnya meningkat maka DER-nya itu turun gitu, diusahakan turun, akan jauh lebih baik seperti itu. Tapi sejauh ini seperti yang sudah sebelumnya saya tampilkan data perbandingan, salah satunya adalah DER. Ini DER dari Mika ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor sejenis lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait berita yang muncul tentang mitra keluarga adalah terkait dengan di kuartal 1 2020 pendapatan bersih Mika ini tercatat 874,72 miliar, dan pendapatan tersebut dikontribusi oleh rawat inap, obat-obatan dan juga perlengkapan medis. Kemudian juga pendapatan itu didominasi oleh rumah sakit di wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat. Berita selanjutnya terkait dengan pendanaan internal untuk berekspansi. Jadi mitra keluarga ini memang strateginya adalah melakukan ekspansi pembangunan rumah sakit baru di lokasi-lokasi yang strategis, kemudian melakukan akuisisi terhadap rumah sakit gitu. Nah, ini adalah beberapa simpulan saya terhadap mitra keluarga, di mana yang pertama adalah terkait dengan produk atau jasa. Jadi bisa dibilang usaha di bidang itu nggak ada matinya gitu. Selama kita hidup pasti kita bisa sakit, dan tentunya kita membutuhkan yang namanya rumah sakit. Jadi saya beri status oke untuk produk ini. Kemudian dari segi GCG-nya, sampai saat ini saya belum menemukan yang namanya artikel berita terkait dengan kasus hukum yang dapat merusak citra perusahaan. Dan di samping itu juga berdasarkan laporan tahunannya, pelaksanaan GCG-nya itu terus disempurnakan, terus dievaluasi, terus berusaha mematuhi terhadap peraturan dari otoritas seperti OJK, BEI ataupun otoritas sektor kesehatan lainnya. Kemudian dari segi fundamental seperti penjualan aset ini selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan, jadi saya beri dua-duanya ini status oke. Nah, selanjutnya dari segi liability, di mana kewajiban perusahaan ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan sektor sejenis lainnya, di mana hanya sebesar 967,18 miliar dari total ekuitasnya yang
sebesar 5,23 triliun atau dengan rasio D-nya tadi 18,49. Jadi masih kalaupun perusahaan harus membayar kewajibannya yang sebesar 967 miliar masih dapat tertutupi dengan ekuitas yang sebesar 5,23 triliun tadi. Dan menurut saya dari segi liability-nya oke. Nah, selanjutnya itu adalah net income atau laba bersihnya. Seperti yang sudah kita tampilkan di tabel laporan income statement, kita lihat bahwa laba Mika ini terus-menerus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dan maka dengan ini dari segi labanya saya beri status oke. Jadi ya performa finansial dari mitra keluarga ini benar-benar terpercaya, artinya sangat-sangat bagus gitu. Kemudian dari segi profitability-nya seperti NPM, net profit margin, ini juga terus mengalami kenaikan gitu ya, seiring dengan bertambahnya laba. Kemudian dari segi ROE-nya ini juga terus mengalami peningkatan dan ROA-nya juga mengikuti ya. Jadi dua-duanya saya beri oke. Secara valuasi dari rasio PER dan PBV ini menurut saya kurang oke gitu statusnya. Kenapa kurang oke? Karena saya mencoba melihat grafik dari standard deviation band, di mana di rata-rata 5 tahun terakhir ini ada untuk PER-nya ada di 48,27 kali dan sekarang ada di 38,76 kali. Artinya sekarang harga untuk PER-nya masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhirnya. Dan secara valuasinya angka tersebut itu masih ya cukup tinggi gitu. Dan PER yang tinggi secara prinsipnya itu menunjukkan harga sahamnya mahal. Dan di sini PBV-nya juga bisa dilihat rata-rata 5 tahun terakhirnya itu sebesar 8,41 dan PBV sekarang sebesar 7,11 kali. Ya masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhirnya ya. Tapi sebenarnya harga saham Mika ini sudah tidak tergolong murah lagi gitu. Sebagai info, book value Mika saat ini adalah sebesar 367. Sedangkan harga saham sekarang di pasar yang Mika jual itu sebesar 2.610. Artinya, Mika ini telah menghargai sahamnya 7 kali lebih mahal dibandingkan harga book value-nya yang sebesar 367. Jadi ya tergolong mahal gitu, udah over value harga sahamnya. Meskipun dari sisi PER PBV-nya ini statusnya kurang oke gitu karena harga sahamnya mahal, tapi dari sisi dividen ini perusahaan sejak IPO gitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ini Mika tidak pernah tidak bayar dividen gitu. Artinya Mika cukup rutin dalam pembagian dividen. Ya walaupun mungkin secara nominalnya turun naik dari 200 kemudian 25 2018 tidak memberikan dividen, kemudian dari 2019 34, 18 sampai 21. Tapi ya paling tidak Mika ini cukup konsisten gitu ya dalam memberikan dividen. Kita tahu bahwa setiap emiten itu punya kebijakannya masing-masing dalam hal pembagian dividen. Ada perusahaan yang rajin membagikan dividennya atau bahkan tidak sama sekali gitu, atau bahkan hanya membagikannya dengan nominal yang rendah atau sedikit. Dan inilah kebijakan yang ada pada emiten Mika contohnya, di mana Mika hanya membagikan dividen yang cukup sedikit dikarenakan laba perusahaan yang kita tahu digunakan untuk ekspansi seperti pembangunan rumah sakit baru ataupun melakukan akuisisi. Jadi dengan ini saya dapat bilang dari segi dividen masih terbilang oke gitu. Jadi secara keseluruhan saya dapat simpulkan bahwa saham Mika ini tidak cocok untuk seorang value investing. Karena seorang value investing itu mereka melihat secara valuasinya seperti PBV-nya tadi yang umumnya mereka melihat di bawah 1, harus di bawah 1, dan di sini harga saham Mika udah cukup over value atau harga sahamnya udah sangat mahal. Tapi meskipun PBV-nya tinggi, secara kinerja keuangan perusahaan ini tuh cukup terlihat sangat baik dan sehat gitu, dimana labanya itu selalu bertumbuh gitu, selalu naik, dan dividen yieldnya juga rutin untuk dibagikan. Yang kedua, saham Mika ini cocok untuk seorang growth investing dan dividend investing. Kenapa? Karena perusahaan Mika ini selalu bertumbuh gitu, dari segi pendapatannya, laba bersihnya, kemudian dari segi dividennya yang cukup konsisten dibagikan gitu. Jadi perusahaan ini tuh memang punya manajemen kinerja yang bagus gitu, dan performancenya tuh dari tahun ke tahun meningkat gitu, semakin naik gitu. Dan Mika juga terus membeli tanah untuk melakukan ekspansi sebagai salah satu strateginya, sehingga terbukti sampai tahun ini udah ada 25 rumah sakit yang tersebar di wilayah-wilayah Indonesia. Kemudian selain cocok untuk growth investing, juga cocok untuk dividend investing gitu. Jadi meskipun Mika ini konsisten, kemudian nominalnya yang dibagikan juga
cukup kecil gitu, tapi ini setidaknya bisa dijadikan peluang gitu untuk menjadi passive income gitu. Dan secara garis besarnya adalah mitra keluarga ini merupakan perusahaan yang memiliki fundamental yang baik dan liquid. Dan hal ini dibuktikan dengan masuknya mitra keluarga ke dalam indeks LQ45. Dan yang terakhir adalah mitra keluarga memiliki prospek yang cerah karena masih merencanakan akuisisi dan juga pembukaan rumah sakit yang baru. Dan ini beberapa referensi yang saya ambil dalam membuat presentasi. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait analisis fundamental pada mitra keluarga Karya Sehat. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, ambil positifnya, buang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.